Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah kemenangan bagi setiap orang percaya. Kristus telah bangkit, sengat maut telah dikalahkan olehnya. Olehnya kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Pujilah Tuhan atas segala kemurahan-Nya. Mari kita semua memperhatikan studi baca. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Paskah adalah ketika Allah menaklukkan kematian menjadi kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sengat maut tidak berdaya lagi. Itu adalah kepedulian Allah bagi umatnya. Saudaraku, inilah berita sukacita yang kita terima di dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan sengat maut. Untuk itu marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bersyukurlah bahwasanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap orang percaya mengatakan, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku, dengan hati yang bersukacita dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita kumandangkan bahwa Kristus telah bangkit, kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Mari kita nyanyikan bersama Mari Demahitas yang buku nomor 677 ayat 2 dohot ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari mahitas yang buku nomor 33 ayat 3 dohor opat. Hukum Tuhan pada pesta Paskah pertama hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari mahitas yang buku di nomor 122 ayat 2 dohor opat.
Saudara-saudara, marilah kita merenungkan segala perbuatan kita di hadapan Allah. Apakah yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita selama ini, baik dalam kehidupan sesama, keluarga, maupun di tengah-tengah umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku dan menyesali segala kesalahan kami selama ini. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa ini. Kami sering mendukakan Engkau. Kami sering melupakan Engkau, ya Tuhan. Kami lebih mementingkan kehidupan jasmani daripada kehidupan rohani kami. Terkadang hari-hari kami berlalu tanpa sedetik pun bergumul dan berdoa mengucap syukur kepadamu, ya Bapa. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sering lupa akan berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan ini. Kami sering kurang mensyukuri akan kehidupan ini, keluarga ini, pekerjaan ini, bahkan apa yang telah kami terima dan rasakan pada saat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami ini. Ubahkanlah hati kami, ya Bapa, supaya kami selalu mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, bahkan orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam kehidupan kami ini. Semua ini adalah karya dan rencana Tuhan untuk memberkati kami dan membahagiakan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami lebih sering menyalahkan orang lain tanpa mau introspeksi kekurangan dan kesalahan kami masing-masing. Kami juga sering hidup dalam dendam dan dosa-dosa kami selama ini. Ya Tuhan, ajarilah kami selalu untuk mau membuka hati kami dalam memberi pengampunan kepada orang lain. Terlebih kami mau hidup untuk saling memaafkan. Terlebih untuk bersama-sama menyatakan perbuatan kasih dan sukacita Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami ini, sebagai bukti nyata bahwa melalui kebangkitan-Mu, kehidupan kami telah diperbaharui. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah untuk tetap setia melakukan setiap kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari dimahita siang buku di nomor 170 siang ayat 3 dohot ayat 4.
Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan epistel pada ibadah Pesta Paskah yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari dimahita sa buku di nomor 10 ayat 1 dohon ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di dalam minggu ini.
Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita dengarkan warta pada minggu ini 12 April 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paskah pertama dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Huasoni haheheon ni Yesus. Yang kedua, antisipasi penyebaran virus corona 19. Sesuai dengan himbauan pucuk pimpinan Eporus HKBP Preses, berdasarkan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Bupati Kutai Timur untuk memutus rantai penyebaran virus corona 19, maka mulai hari Minggu tanggal 12 April 2020 masih diperpanjang, bahwa semua kegiatan pelayanan seperti ibadah minggu, kegiatan kategorial, sermon guru sekolah minggu, parhalado, pelayan CD, dan pembinaan parhalado untuk sementara ditiadakan sampai situasi lebih kondusif. Ibadah minggu kita akan laksanakan melalui siaran langsung dari gereja. Kita sama-sama berdoa kiranya virus ini segera berlalu. Yang ketiga, pertanian sektor atau kebaktian. Kita akan mengadakan pertanian di rumah masing-masing yang dipandu langsung dari gereja melalui live, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 20 WITA atau jam 8 malam. Kemudian warta kelahiran pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Esnababan Ibu Boru Silalahi. Alamat Jalan Poroskabo, Sektor 4 di Rumah Sakit Meloy Sangatta. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian Paskah kedua pada hari Senin atau besok tanggal 13 April 2020 akan dilaksanakan acara Paskah kedua. Acara dipandu melalui siaran langsung dari gereja, masuk pukul 20 WITA atau jam 8 malam. Jemaat yang sakit, yaitu Binsar Sitorus, mari kita doakan agar dia cepat sembuh dan Tuhan memberkati. Ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Resort Sangatta mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Begitu juga yang berulang tahun pernikahan mulai tanggal 13 April sampai dengan 19 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Kado dari firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan mata. Yang terakhir yaitu kas gereja saldo pada minggu ini 102.078.057 rupiah. Kas pembangunan 252.712.000 rupiah. Kas gedung sekolah minggu 38.562.204 rupiah. Demikianlah warta dalam minggu atau di gereja kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau telah menganugerahkan kehidupan bagi kami seluruh umat-Mu. Enggak kami Tuhan boleh menerima napas kehidupan serta melakukan ibadah
walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami juga bergembira bersorak-sorai atas kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, iblis, dan kegelapan. Karena kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan kehidupan serta keselamatan bagi kami seluruh umat-Mu yang mempercayai Yesus Kristus dan yang menerimanya. Tuhan, terima kasih. Kau mengalahkan maut itu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Oleh karena kebangkitan-Mu akan memberikan pengharapan, juga motivasi, kebangkitan bagi kehidupan kami. Untuk kami tetap bersemangat dalam melanjutkan segala perjalanan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah kami, Engkau melihat ya Bapa situasi dan kondisi yang dihadapi negara kami Republik Indonesia oleh karena pandemi virus corona. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu, maka pemerintah mengadakan anjuran dan peraturan. Kami semua harus berada di rumah kami untuk memutus rantai penyebaran itu. Bapa kami yang di surga, pada hari ini jemaat-Mu tidak bisa mengikuti ibadah atau bersorak-sorai menyuarakan suara kami atas kebangkitan-Mu dalam gereja-Mu hari ini oleh karena pandemi virus corona ini. Tapi kami memohon belas kasihan-Mu Bapa di surga. Sekalipun kami Tuhan berada atau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing, berkenanlah Engkau Tuhan dalam setiap ibadah kami. Berkenanlah Engkau Tuhan dalam setiap persembahan kami. Kiranya itu Tuhan persembahan yang harum, yang kudus di hadapan-Mu. Dan kuatkan, teguhkan iman dan kepercayaan kami. Walaupun kami memang Tuhan mengakui bahwa selama ini kami selalu melakukan aktivitas dan kegiatan kami di luar rumah kami masing-masing. Tapi pada hari ini kami dituntut. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu supaya kami sabar dan kuat dan mampu menghadapi semuanya ini. Dan kami Tuhan mengambil hikmat dan pembelajaran atas kejadian dan peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah dunia dan negara kami, supaya kami tetap kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Jauhkan kami ya Bapa daripada dosa dan daripada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Melainkan kami semuanya memerendahkan hati dan hidup kehidupan kami di dalam tangan penguasaan-Mu dan di dalam kehadiran-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, juga para hamba-Mu dan juga para pemimpin-pemimpin kami di dalam bangsa ini, supaya kami tidak terhalang berkat dan karunia yang mau Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu semuanya ini mengajar kami untuk tetap sabar dan tetap tabah, kuat dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Yakinkan kami Tuhan di dalam iman dan kepercayaan akan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, menguduskan mereka, supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang telah Tuhan anugerahkan bersukacita, di mana Tuhan menganugerahkan seorang putra bagi keluarga Nababan Ibu Boru Silalahi. Berkati keluarga ini ya Tuhan, untuk bisa dan mampu mengurus anak, dan Kau Tuhan memberikan pertumbuhannya, jauhkan segala penyakit.
tapi biarlah tumbuh kembangnya di dalam kasih karunia-Mu. Dan berkati keluarga ini supaya mereka Tuhan boleh untuk mengurus anak ini. Kelak anak ini menjadi anak yang bisa dibanggakan di tengah-tengah bangsa negara, terlebih di tengah gereja-Mu. Anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-Mu yang terbaring di rumah sakit, yaitu Bizar Sitorus, putra daripada Bapak keluarga Sintua Sitorus, Ibu Borsihota. Bapa di surga, Engkau jamah Tuhan tubuhnya. Kami tahu segala penyakit cepat masuk dalam tubuh kami, tetapi proses untuk penyembuhan pasti ada. Oleh karena itu di dalam usaha daripada para medis dan juga dalam tangan-tangan dokter, Engkaulah Tuhan yang memberkatinya. Berkati makanan, minuman, obat yang dia konsumsi, dan dia tetap berpengharapan akan Engkau, bahwa Tuhan tetap melindungi anak-Mu itu. Berkati pengobatannya, dan pada harinya Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap program-program tengah-tengah gereja-Mu ini, di mana ya Tuhan, kami juga membuat program yang akan melakukan, yaitu yayasan pendidikan dalam gereja-Mu ini. Tuhan, Engkaulah yang ikut campur tangan dalam semuanya itu. Biar Tuhan yang memberikan, yang menyempurnakan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Siapapun yang terlibat dalam yayasan ini, Engkau urapi dan kuduskan, dan berikan kesehatan, kekuatan, hingga semuanya itu Tuhan menjadi pujian yang harum bagi-Mu. Bapa, dalam persiapan-persiapan itu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar semuanya itu Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, buat seluruh jemaat-Mu yang kami tidak tahu, yang karena lemah terbaring dari tempat tidurnya, lemah tubuh, yang kami tidak tahu ya Bapa, bayi yang ada di rumah mereka masing-masing. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan. Secara khusus juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terkapar oleh karena virus corona yang ada, yang dirawat di rumah sakit. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, supaya mereka Tuhan tetap di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Juga para dokter yang berada di garda pertama untuk menghadapi virus corona ini, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat kebijaksanaan. Semuanya itu Tuhan menjadi pelayanan bagi nama-Mu melalui mereka semuanya. Kiranya anugerah-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka. Berkati kami Bapa dalam hidup dan kehidupan kami bersama seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, yaitu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Teristimewa hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga sukacita yang daripada surgawi tetap memenuhi hidup kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari demahita siap buku itu nomor 34 ayat 1 dohot ayat 2 laos tapasahat mapelian sada a dohot sada b.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada perayaan Paskah ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat perayaan Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dalam jemaat mula-mula mereka ada salam. Kalau seorang yang percaya akan kebangkitan Yesus bertemu dengan orang lain, maka dia akan menyapa orang lain itu dengan berkata, "Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit." Dan orang lain itu akan menjawab, "Benar, Kristus sudah bangkit." Atau dalam bahasa Batak, "Kristus Tuhan, Kristus nungahehe."
Dan yang lain akan menjawab, "Setong nungahehe Kristus." Itulah salam bagi orang-orang percaya yang telah mengakui dan melihat, mendengar kebangkitan Yesus pada saat itu. Kenapa? Karena ada banyak sampai saat ini ada orang-orang yang tidak mengakui kebangkitan Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi, penguasa Romawi, di mana mereka yang mengakui Dewi Osiris yang menjadi penguasa daripada kebangkitan, mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Ahli-ahli Taurat, Farisi, Saduki, mereka memberikan pernyataan, mengingatkan pemerintah penguasa pada saat itu supaya kubur itu dijaga ekstra ketat, karena mereka mengingat pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Sehingga dalam rangka untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh murid-murid itu dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka menjaga kubur dengan sangat ketat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana manusia tidak dapat menggagalkan rencana. Sesungguhnya kematian tanpa kebangkitan itu tidak punya arti apa-apa. Tetapi kematian Yesus dan diikuti kebangkitannya pada hari yang ketiga, maka kematian Yesus memiliki arti dan makna yang luar biasa bagi orang percaya. Apa yang dikatakan Paulus, yang losohehe Kristusi rubah majani tanani jala rumah mana kaporsial murah. Tidak ada arti kehidupan kita sebagai orang percaya kalau Kristus tidak bangkit dari kematian. Maka Yesus hanya diingat sebagai seorang pahlawan yang pernah melakukan banyak tanda-tanda mukjizat, tetapi dia akan mati. Tetapi Yesus itu tidak seperti itu, karena Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau kita lihat melalui nats kita ini. Yang pertama adalah orang-orang yang datang ke kubur pada saat itu. Orang-orang yang datang ke kubur. Kalau kita mau perhatikan di dalam nats kita ini ada 3 kelompok orang yang datang ke kubur. Yaitu pertama adalah para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mungkin semalaman tidak bisa lagi tidur. Pada hari Sabat mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah. Malamnya mungkin mereka tidak bisa lagi tertidur, tetapi mereka hatinya sudah terfokus. Besok kita pagi-pagi benar kita akan pergi ke kubur untuk merempahi, meminyaki, membuat penghormatan yang terakhir. Kehadiran mereka dan tujuan mereka datang ke kubur tidak seperti apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Mereka juga masih salah mengerti akan kesiapaan Yesus, karena mereka akan merempahi, membuat penghormatan. Yang kedua yang kita lihat terjadi, siapa yang datang ke kubur adalah para pasukan-pasukan prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu dengan ekstra ketat. Bahkan mereka diberikan lagi upah yang luar biasa supaya benar-benar menjaga kubur itu. Tugas mereka adalah menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus tidak benar bangkit. Dan yang ketiga yang datang ke kubur adalah malaikat Tuhan.
Dia datang dari surga dan tugasnya, tujuannya mengguling batu, dan dia duduk di atas batu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kelompok tadi di samping daripada malaikat itu, mereka menghadapi guncangan yang luar biasa. Karena mereka tidak mengharapkan dan tidak mendapatkan sebagaimana apa yang ada dalam pikiran mereka. Murid-murid, wanita-wanita yang datang ke kubur itu, mereka dirasuki ada rasa ketakutan. Bagaimana nanti ketika mereka datang ke kubur, apa yang terjadi? Para kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga kubur, mereka juga menjaga apa yang terjadi. Mereka pasti dengan keadaan siap siaga penuh. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan dan rencana manusia sungguh sangat berbeda. Tuhan datang. Terjadi gempa bumi yang dahsyat pada saat itu. Kalau gempa bumi yang dikatakan di sana egeneto yang hebat, dalam bahasa Yunani seismos megas, artinya gempa bumi yang sangat besar dan luar biasa, yang walaupun pada saat itu belum ada skala Richter yang mengukur daripada berapa kekuatan daripada gempa itu. Tapi gempa bumi itu terjadi dengan sangat dahsyat, mega dahsyat. Dan itu juga terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Terjadi gempa bumi yang hebat. Orang-orang kudus bangkit. Orang-orang kudus yang sudah mati itu dibangkitkan. Yesus masih bersaksi, menunjukkan kemahakuasaannya. Walaupun dia ada di salib, tetapi dia masih bisa menunjukkan kemahakuasaannya. Itu pertanda kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang mau kita lihat melalui nats-kita ini adalah seruan daripada malaikat dan seruan daripada Tuhan Yesus sama, yaitu jangan takut. Jangan takut. Malaikat itu mengatakan dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Bahkan dalam Injil yang lain, mengapa kamu datang ke tempat orang meninggal, ke tempat orang mati? Karena dia tidak ada di sini. Padahal mereka dengan merasa was-was, merasa takut, dan apa nanti akan terjadi? Bagaimana nanti menghadapi para penjaga-penjaga kubur itu? Mungkin mereka akan mengendap-endap supaya bisa datang melihat kubur itu. Di pihak lain, para pasukan itu mereka menjaga dengan sangat ekstra ketat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Para pasukan itu juga mereka sangat ketakutan. Kirana mati. Jadi mereka pasukan yang sangat gagah berani, yang menunjukkan kekuatannya. Tapi rupanya bagaimanapun kekuasaan, kekuatan, kemampuan dunia ini, jika betul berhadapan dengan kemahakuasaan Allah, tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup menghadapi kemahakuasaan Allah. Bahkan pada Jumat Agung alam pun ikut berduka. Alam, kubur tidak sanggup untuk menjaga dan untuk menguasai kematian Tuhan Yesus. Mereka tidak menyangka bahwa Allah menunjukkan kemahakuasaannya dan rencana Allah pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah takut,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan ketika Yesus tiba-tiba bertemu dengan mereka dalam perjalanan untuk melaksanakan apa yang dikatakan malaikat, mereka bertemu dengan Yesus dalam perjalanan itu, salam bagimu. Dan mereka katakan, jangan takut, tapi pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita saat ini. Akibat virus corona, bukan hanya virusnya yang sangat ditakuti lagi. Kalau itu terjadi berjangkit kepada kita, makanya dikatakan jaga jarak, diam di rumah saja, belajar di rumah, bekerja dari rumah, semuanya. Tetapi dampak daripada itu, orang-orang kecil, mereka akan kehilangan pekerjaan. Mulai karena merhais bertuduk, merhais menurut naik bertuduk botari naik, apa? Dia tidak bisa kerja. Beberapa perusahaan sudah mem-PHK atau mengurangi para karyawannya. Lantas apa yang mereka bakar? Dampaknya itu, walaupun pemerintah mengucurkan dana bantuan langsung tunai, tetapi apakah itu cukup? Hanya 600.000 satu keluarga. Pasti juga. Bagaimana kami bisa makan? Bagaimana kami bisa minum? Bagaimana anak-anak harus sekolah? Bagaimana anak-anak harus minum susu? Makan yang baik, makanan sehat. Belum lagi bagaimana anak-anak membayar uang sekolah anak-anak kalau seperti ini. Mereka kehilangan pekerjaan, terjadi pengangguran. Bahkan dampak daripada itu, sudah ada juga analisa daripada pihak keamanan, akan terjadi juga pencerahan. Bisa sangat menakutkan. Karena apa? Di satu sisi, bahasa Batak mengatakan, hacit siniak nirau alai humat citando siniak dibutuhkan. Kalau lapar, apapun dia mau lakukan. Bisa membuat semakin mencekam dalam kehidupan kita. Ada banyak kekhawatiran, rasa takut, rasa was-was. Bukan hanya pada saat itu mereka menghadapi situasi seperti itu, tetapi sekarang ini juga ada banyak rasa takut yang menguasai hati dan pikiran manusia. Setelah dia selesai menamatkan pendidikannya, dia bisa melanjutkan. Kalau dia bisa melanjut, dia mana? Kalau dia sudah sarjana, mau kemana dia? Lapangan pekerjaan pasti tidak ada. Maka akan semakin bertambah pengangguran. Bagaimana masa depan anak-anak kami? Bagaimana masa depan keluarga kami? Bagaimana kehidupan rumah tangga kami? Bagaimana kehidupan ekonomi kami? Semuanya. Bahkan bangsa kita juga untuk menutupi kekurangan anggaran kita ini, maka itu 3 tahun ke depan itu juga biayanya sudah akan nanti dipotong dari situ. Pemerintah kita juga sangat wanti-wanti, sangat hati-hati. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden, nyawa manusia lebih berharga. Selamatkan lain. Uang dapat dicari. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Karena sesungguhnya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saya kita tunggu dulu. Gudak pe pandapotan di Jolma. Tunggu boleh sukun. Dia mah lepas-lepas mangan mah. Orang kecil juga yang mereka buruh harian lepas juga mengatakan, ya cukup-cukup makan lah. Semuanya cukup makan.
Dan memang untunglah Tuhan bisa pelihara semua. Kalau di Jawa misalnya kita masih bisa makan 3.000, 5.000 nasi kucing bisa. Ya kita ya kemana? Kalau restoran Padang ya mahal. Warung Tegal, warteg, pinggir jalan, semuanya bisa makan. Yang penting bagaimana kita bisa menikmati, mengucap syukur. Makalason, makapadutun, makamoletehon na adumi, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malaikat itu tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Maka dia katakan dia tidak ada di sini. Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka, maka Yesus langsung menyapa mereka. Salam bagimu, shalom, alehe, eirene, salam bagimu. Kata-kata yang menyenangkan, horas di hati, kata-kata yang menyenangkan. Dan itu yang menyenangkan hati mereka, menedupkan hati mereka. Yang ketiga mau kita lihat melalui nats ini, kuasa kebangkitan mengutus kita untuk pergi dan memberitakan kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus tidak membuat mereka tinggal berpangku tangan atau berkumpul-kumpul saja, tetapi Yesus mengatakan, malaikat mengatakan, kamu pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku, kelihatan dia akan mendahului kamu di Galilea. Ketika mereka murid-murid dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan Yesus, salam, dia juga mengatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Galilea adalah tempat mereka untuk bertemu. Emangnya apa Galilea itu? Apa, siapa, bagaimana di Galilea itu? Galilea, kenapa dia tidak katakan kita bertemu di Yerusalem sebagai pusat pemerintah dan pusat peribadatan? Tapi Galilea berada di daerah Samaria, daerah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Galilea itu adalah tidak diakui dan tidak dianggap, karena itu dianggap buruk, kampung nelayan. Orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak berpendidikan. Galilea itu tidak masuk nominasi dan dianggap orang berdosa. Kita tahu kampung-kampung nelayan bisa banyak di sana kehidupan. Tidak berpendidikan, suasananya kumuh, kehidupannya yang jelek, kehidupan masyarakat yang sangat keras, kasar. Tetapi Yesus mengatakan pertemuan mereka di Galilea. Kenapa Galilea? Di Galilea lah Yesus memanggil murid-murid, ikutlah aku. Memang Yesus memilih orang-orang yang tidak berpendidikan formal, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak masuk hitungan nominasi, supaya dari orang-orang kecil itu orang yang berpendidikan, orang yang menguasai filsafat, mereka bisa mengerti. Dimulai dari orang-orang kecil. Kelahiran Yesus juga dimulai dari orang-orang kecil, para gembala-gembala. Dan pertemuan ini di Galilea. Galilea adalah tempat Yesus memanggil murid-muridnya. Back to basic. Murid-murid dikumpulkan, diperlengkapi dan diteguhkan untuk mengemban tugas kesaksian yang baru. Karena dari Galilea lah Yesus akan memperlengkapi mereka. Yesus akan mengajari mereka. Yesus akan memberikan peneguhan dan kekuatan kepada mereka, supaya rasa takut,
mereka sempat meninggalkan, pergi kembali kepada tugas-tugas sehari-hari, meninggalkan Yesus karena takut dikejar menjadi musuh yang berbahaya. Mereka kembalikan kehidupannya, tetapi sekarang Yesus memanggil mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan memberikan tugas kepada mereka. Kebangkitan Yesus meruntuhkan segala tembok pemisah yang telah dibangun oleh dunia. Kebangkitan Yesus adalah awal rekonsiliasi, perdamaian, dan persekutuan dengan Allah dan juga dengan sesama. Maka semangat kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang memberikan semangat yang baru. Apapun persoalanmu, bagaimanapun pergumulanmu, seberapa besar rasa khawatirmu terhadap hidupmu, masa depanmu, anak-anakmu, Yesus sekarang memperlengkapi kita. Kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita. Kebangkitan Yesus membangkitkan pengharapan kita. Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami supaya kami boleh mengerti akan kuasa kebangkitan Yesus. Kami tidak hanya bersuka cita karena Engkau bangkit, hanya menikmati suasana kebangkitan Yesus dalam ritus-ritus keagamaan dan ibadah-ibadah kami, tetapi kebangkitan Yesus sekaligus juga membangkitkan semangat kami untuk menghadapi tantangan kami, untuk menghadapi persoalan-persoalan kami, untuk membangkitkan semangat juang kami menghadapi berbagai sakit penyakit, berbagai persoalan dalam kehidupan, berbagai pergumulan-pergumulan kami. Engkau Tuhan membangkitkan semangat itu, keteguhan itu, karena Kristus yang telah memberangkatkan dan membangkitkan kami. Karena bukan lagi kematian yang menjadi akhir kami, tapi pengharapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru untuk menghadapi tantangan masa depan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang percaya terhadap Engkau, berkati bangsa dan negara kami, keluarga kami, lingkungan kami, satukan kami semuanya dalam kasih Dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Bukwende nomor 632, mulai ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Langsung
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitan-Nya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan lagi. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Shalom. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Mulia tema diita, yahamok kamanami inanami, ruas dihuria, dohot akka, namar saulihom, maghiti-hiti acara langsung sian habil sangatta, pasaat taima selamat pas kamadita, salutnya. Sian hami perhubas, pandita butar-butar, pandita sirigan, inang bibir pro, baru si Hobin, dohot isondo amata posterta, manuru, dohot admita, kronika, baru nabeban. Lalu somaita keluarga, pasal diberi nasida, somaita, apa jawaban? Baik, baik. Pak. Turun ke bawah. Turun. Pak. Memahami studi akan berubah ya rapat hijau. Selamat Pasca. Selamat hari Pasca. Ada apa studi? Ya, Oma habis dia kabar berubah. Tonga-tonga di kegiatan. Tuhan tama nama masing-masing dengan luta. Oras. Ya. Selesai ya teh. Benar mah?